Halo guys. Jadi hari ini kami mewawancara untuk mata kuliah entrepreneurship di teras Mangjai 788 Yang berlokasi di Plamo Garden. Stay tune ya guys. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa STI Ibnu Sina Batam, Prodi Hukum Muamalah Ekonomi Syariah, mata kuliah entrepreneurship dosen pengampu oleh Ibu Diana Erafia SEM. SEMSI. Di sini tugas UAS, untuk melengkapi tugas UAS kami akan mewawancarai pengusaha UMKM, dan mari kita mulai saja. Perkenalkan, saya Afrodita Laila Maharani Saya Muhammad Daud. dan bersama kita Ibu Nurli Evi Rosita, owner dari pempek Mangjai 788. Oke, baik, langsung saja kita akan sedikit memberikan pertanyaan ya Bu. Silakan. Baik, boleh Ibu perkenalkan diri sama data dirinya nih gimana? Ya, kebetulan nama saya Nurli Evi Rosita, sudah berkeluarga, mempunyai anak satu yang saat ini sedang menuntut ilmu di Masjid Kairo Al-Azhar. Dan usaha ini udah kami bangun sekitar 10 tahun. setelah data diri kami mau tahu nih Bu, moto hidup Ibu apa nih? Moto hidup itu ya, Iya. moto hidupnya itu bermanfaat bagi orang lain, sederhana tapi berkualitas. Masya Allah. Masya Allah ya Bu. Untuk selanjutnya boleh nih Bu perkenalkan produk usahanya. Kalau boleh lebih spesifik, terus berapa lama nih udah membangun usaha? Jadi kalau usaha ini tadinya kami itu adalah pekerja, tapi kita berpikir ke depannya kalau nanti pensiun itu mau ngapain. Ya. Jadi dari tahun 2000-an itu Bapak udah minta kita bisnis aja. Cuman pada saat itu saya belum mau. Jadi di akhirnya kita lihat dulu nih keahlian. Kalau untuk membangun satu bisnis itu kita harus lihat keahlian kita apa, Iya. hobi kita apa. Jadi kalau keahlian tanpa diiringi dengan hobi itu agak susah kita Iya. jalankan gitu ya. Jadi kebetulan saya ahlinya ya masak. Iya. Ya maksudnya bukan ahli betul tapi bisa masak gitu kan. Dan kebetulan orang Palembang, dan kami juga waktu itu mencari makanan Palembang, salah satunya pempek itu di Batam ada sih beberapa tapi kurang mewakili. Iya. Jadi kita ingin salah satunya melestarikan kuliner khas daerah Palembang dan tradisional Indonesia itu seperti apa gitu. Yang kedua itu keahlian saya gitu, karena memang keluarga saya memang usaha pempek di Palembang. Tuh. Jadi ya istilahnya udah ada cikal bakalnya ya, udah ada ilmunya lah sedikit banyak. Nah untuk usaha ini kami mulai di tahun 2010. Ya, Udah lama juga ya Bu? Ya, tapi waktu 2010 berhubung saya masih kerja, jadi on off gitu iya. ya. Jadi kalau open PO aja, Iya. kalau ada yang pesen. Jadi kita belum ada warung, belum ada pekerja, jadi masih iya. mengerjakan semuanya sendiri. Untuk modal awal nih Bu, untuk bangun bisnis ini tuh kira-kira berapa? Mau tahu banget nih. Modal Boleh, Bu. awalnya di tahun 2010 itu kan karena itu coba-coba ya, itu hanya 500.000. Jadi kan peralatan kayak kompor semua kan udah ada ya, ada, namanya iya. pakaian hari-hari rumah. Jadi yang kita beli itu adalah untuk tepung, untuk ikan, gula itu lebih kurang 500.000. Awal-awal juga itu tidak berjalan lancar karena kan berdasarkan PO dan saya juga masih kerja. Di tahun 2013 itu saat saya memutuskan untuk betul-betul terjun. Nah, jadi saya dan Bapak sama-sama berhenti kerja gitu dan mulai membangunnya, betul-betul serius di bisnis ini di tahun 2013.
Berarti yang 2010 itu on off ya Bu? Iya, on Setelah itu 2013 baru mulai. Iya. Untuk karyawan kan tadi awalnya Ibu di rumah mengerjakan sendiri. Terus untuk sekarang nih karyawan Ibu dari awal sampai sekarang tuh ada bertambah kah atau gimana? Kalau karyawan itu berfluktuasi ya, tergantung. Kalau dulu kami 2013 itu kita langsung buka 3 cabang ya, terus sampai 5 cabang. Nah itu karyawannya bisa sampai 10 orang karena satu cabang tuh bisa ada yang 1, ada yang 2, terus ada juga leader untuk monitoringnya. Nah tetapi dalam membangun bisnis itu punya modal, punya keahlian, tapi kalau tidak mempunyai ilmu manajemennya Iya. maka dia akan hancur gitu ya. Jadi ilmu memanage itu juga perlu dimiliki ya. Jadi bukan hanya kita punya modal, punya keahlian, tapi kita harus punya ilmu bagaimana memanage usaha, bagaimana memanage keuangan, memonitoringnya seperti itu. Nah, jadi ada beberapa hal yang tidak dalam jangkauan kami saat itu, sehingga dari kelima cabang itu yang bertahan hanya satu ya, terus kita buka cabang lagi, terakhir itu di Sukajadi ya, sempat sampai ke Batu Haji juga kami buka cabang. Jadi sudah tahu pahit manis susah senangnya ya, seperti itu. Berarti sekarang ada berapa cabang? Kalau saat ini kami tidak main cabang, jadi setelah COVID kami memutuskan tidak menyewa. Kenapa? Karena satu faktor usia, kami sudah tidak muda, udah di Iya, atas 50. Kalau buka cabangan kita harus ngecek, harus monitor ya. Walaupun misalnya ada leader di lapangan, itu yang punya bisnis tetap harus mengecek karena itu beda. Pada saat seorang leader mendatangi sama owner yang melihat perkembangan outletnya itu pasti berbeda gitu ya. Jadi dari sana kami memutuskan bukalah di teras rumah. Tetapi kita punya yang utamanya kita bisnisnya di retail modern sekarang. Jadi kalau adik-adik nanti jalan di mall gitu, pergi ke area frozen, itu ada pempek Mangjai di sana. Kalau boleh tahu ada di mana aja nih Bu? Kan di mall-mall gitu. Kalau di mall-mall ya di DC Mall ada. Di sini. Di supermarket DC Iya. Mall ada, di BCS, BCS. ada, di Grand Mall Top 100-nya ada, di Hypermart Nagoya Hill ada, di Obama ada, terus di Gogo Supermarket yang Botania 2 ada, dan hari ini kita pertama kali supply untuk di Gogo Kampung Seraya. Iya. Bengkong Seraya ya, Bengkong Seraya. Terus ada juga kita di di Top 100 Tembesi, Top 100 Tanjung Uncang, ada juga di Indogrosir. Berarti hampir semua mall ada ya Bu? Ya, untuk semua mall ada. Untuk di Lotemat juga kita sedang nego gitu ya. Kalau boleh tahu ada nggak Bu kesulitan untuk memasukkan produk ke mall-mall gitu kayak tadi yang Ibu sampaikan? Semuanya itu ada tantangannya ya. Pasti yang pertama untuk masuk ke mall itu salah satu produk kita harus sudah tersertifikasi halal. Kalau untuk yang frozen itu agak ribet ya, harus ada izin edar BPOM. Terus kalau untuk produk perikanan juga kami harus siap dengan good manufacturing practice atau jaminan mutunya gitu kan. Dan kita juga alhamdulillah udah ter-SNI juga. Jadi merek Mangjai pun sudah terdaftar di Haki gitu ya. Jadi ada beberapa poin yang harus kita penuhi untuk masuk ke retail modern. Dan yang tentunya untuk masuk ke retail modern itu harus siap dengan modal berlipat. Karena sistemnya kita masukkan untuk bulan kedepannya itu belum bisa masuk tagihan. Kita harus masukkan ke yang kedua baru bisa nagih yang pertama, dan itu pun kita harus menunggu. Jadi kalau adik-adik berpikir oh enak ya bisa masuk ke retail gini-gini ya, jangan seperti kami. Kalau kami ini ya ilmunya nggak ada, tapi lebih banyak ke trial and error. Pernah kejebak, waduh ya, jadi benar-benar ada masukin barang tapi kita nggak pegang uang sama sekali karena udah modalnya nggak bisa muter gitu. Jadi kadang-kadang orang bilang oh enak ya Mangjai udah di sini, orang lihatnya sekarang. Orang nggak lihat pada saat kita merangkak berdarah-darah itu, orang nggak lihat itu ya.
Dari sekian banyak yang jual pempek nih Bu, apa yang buat usaha Ibu ini berbeda dari usaha pempek yang lain? Ya, kalau dibilang rasanya itu kan tergantung siapa Iya, yang iya. makan Makan, juga. iya. Kita nggak bisa bilang, oh kita klaim ini pempek kita paling enak ini. Yang bisa bilang itu kan customer kita. Iya. Tapi yang harus kita jaga itu kualitasnya, konsisten di kualitas. Jadi itu yang kita jaga. Bagaimana caranya? Kalau kami nggak mau beli ikan giling, karena dulu pernah coba beli ikan giling itu rasanya beda. Jadi bau anyirnya masih ada. Jadi kita itu memang membuat pempek ini homemade dari kita beli ikan yang utuh, ya. Jadi kita cuci bersih, kita file, habis dipilih kita kerok gitu, dan bagian-bagian yang memang amis itu memang kita nggak ambil gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau orang bilang oh bikin pempek mudah, yang penting udah ada ikan gilingnya. Iya. Tapi kalau bagi Mang Jai untuk kualitas, kami nggak akan percaya melepaskan itu dasar yang paling utamanya Iya. itu Iya, untuk di ikannya kualitasnya itu. itu. Apa bedanya Bu daging giling sama kita beli yang utuh ikannya terus kita produksi sendiri kan di rumah? Itu apa bedanya? Daging giling itu kan macam-macam kualitasnya, ada yang super, ada yang A, ada yang BS. Nah kalau yang BS itu ya mungkin udah maaf ya udah kayak bubur Iya. gitu ya. Yang super kan juga mahal. Nah tapi di dalam prosesnya itu kalaupun memang dia dagingnya bagus, tapi dalam proses orang mengambil dagingnya itu mungkin dia bercampur dengan daging merahnya. Jadi nanti kalau kita olah juga masih ada rasa anyir. Iya. Oke, selanjutnya dari selama Ibu membangun usahanya nih, gimana perkembangan usahanya dari awal terbentuknya pempek Mang Jai ini sampai sekarang? Kalau kita lihat ya milestone pertama itu di 2010, tapi di blueprintnya itu kita yang betul-betul mencetak blueprint kemajuan itu di tahun 2017. 2017 di situ saya sempat pulang dan saya tengok di Palembang itu kan banyak. Jadi pada saat kita berbisnis pun kita perlu jalan-jalan melihat bisnis orang lain itu seperti apa ya. Perlu explore ya, Ya, Bu. explore walaupun bisnisnya sama atau tidak, paling tidak kita mendapatkan satu gambaran nih yang memicu kita. Jadi pada saat saya pulang tuh saya tengok ada pempek, oh udah bagus kemasannya gini-gini, saya tengokin gitu. Dan saya salawatin ya Allah satu saat bisa lah seperti itu ya. Nah dari sana kami mencoba bagaimana memfrozenkan pempek. Jadi ilmunya itu semuanya lebih ke otodidak, lebih lebih mencoba trial and error gitu. Nah alhamdulillah pada saat di 2017 itu ada pelatihan dari BPOM. Nah jadi kebetulan ya, jadi kata Allah itu kalau udah saatnya pasti diketemukan gitu kan. Nah pada saat kita mencari, BPOM juga sedang mengadakan pelatihan untuk UKM-UKM dan kita salah satu UKM terpilih untuk dibina sama BPOM. Nah sampailah kita mengurus BPOM di tahun 2018. Selesai BPOM, halal kita dari awal udah kita bikin, kita bayar sendiri ya waktu itu. Nah setelah itu kita coba masuknya di Desimall sama Carrefour, tapi sayang Carrefournya sekarang udah tutup ya. Nah, jadi di Desimall awalnya sama Carrefour. Nah di situ juga banyak kami belajar dari BPOM itu bagaimana standarisasinya. Alhamdulillah kami tuh dibimbing dengan Pak Yosep ya, yang tadinya nggak bisa, bukan dipermudah sih, tapi beliau melihat kemungkinan kalau misalnya kami UKM Pak dengan dana terbatas kalau disuruh renovasi yang seperti ini kami kurang mampu. Nah, jadi beliau hanya menyarankan Ibu jendelanya dilepas ya kerangkeng teralisnya dilepas gitu. Itu dijadikan pintu in dan out. Nah, gitu kan karena dia nggak boleh di pintu in sama pintu outnya nggak boleh sama. Nah jadi jendela itu dibuka untuk outnya, yang innya berbeda. Jadi itulah dengan belajar banyak akhirnya masuk ke sana. Nah dan ini juga
menentukan langkah selanjutnya. Iya. Lanjut. Yang namanya usaha pasti kita nyari keuntungan kan, Bu. Kapan Ibu ngerasa bahwa oh saya untung nih gitu? Udah kayak tercapai keuntungannya gitu. Kalau kita berbisnis itu jangan mikir untung dulu ya. Iya. Jadi kalau kami itu berbisnis tuh mikirnya satu siap rugi, Iya. yang kedua itu bagaimana usaha ini berjalan. Nah kalau merasakan untungnya kan kita punya poskonya masing-masing. Kita kan harus menghitung HPP, harus juga kita alokasikan untuk dana karyawan, untuk dana emergency, terus untuk dana uji coba gitu, untuk pengembangan produk gitu ya. Nah, jadi kalau dibilang untungnya itu pada saat kita bisa menambah varian. Iya. Nah, gitu ya. Iya. Jadi kalau dari awalnya cuma 1, 2, 3 varian, keuntungan itu kita buat untuk mengembangkan usaha. Jadi kalau usaha kita itu berkembang, itulah untung. Kalau usaha itu tidak berkembang, maka kita belum ada untungnya. Iya. Oke, selanjutnya kapan nih? Bagaimana cara Ibu menghadapi krisis pada saat COVID kemarin kan itu kayak semua tutup apa segala macam, karena itu gimana Bu? Kebetulan pada saat COVID itu kami masih punya 2 outlet. Salah satunya di Sukajadi, dan itu betul-betul sepi banget ya. 1 orang pun belum tentu mampir di 1 hari. Sedangkan pada saat itu harus berjalan, bayar sewa, bayar karyawan. Kami akhirnya bertahan 6 bulan karena juga kita memikirkan karyawan. Tapi pada saat itu juga kami memutuskan untuk menutup ya. Nah, tetapi di balik musibah itu Allah itu selalu memberikan pencerahan. Ternyata mal-mal kan banyak kosong nih. Iya. Ya, barang-barang yang tadinya susah kita masuk ke retail gitu. Nah, begitu Covid jadi yang barang dari luar kan susah masuk, jadi rata-rata makanan kosong. Nah, di situ mereka menarik UKM. Nah, itulah Jadi lebih mudah ya, Bu? lebih mudah, bukan lebih mudah, kebetulan kita sudah masuk di salah satu mall tadi. Terus juga perizinan kita sudah cukup. Jadi kita bernego di sana, dan alhamdulillah akhirnya ya sampai sekarang sampai di hampir di 10 tempat kita. Berarti awal masuknya ke mall itu apa dari COVID ini atau memang sudah sebelumnya? Sebelum sebelum. COVID. Jadi sebelum COVID itu kita udah masuk di Carrefour, udah masuk di DC Mall sama Top 100. Lanjut. Kalau untuk rencana kedepannya untuk bisnis Ibu nih gimana? Kayak misalkan ada apa berkembangnya mau gimana gitu? Kalau bisnis ini inginnya ya tetap berkembang, tapi kami akan lebih utamakan untuk yang ada di pasaran Indonesia. Kita kan kepulauan ini banyak. Iya. Nah, dulu sebelum ada trade zone itu kita sudah banyak yang ada reseller kita, ada agen kita di beberapa daerah. Tapi begitu trade zone kan ketutup nih. Iya. Ya, ketutup. Jadi sekarang bagaimana menyiasati supaya barang kita ini juga bisa keluar. Jadi kemungkinan terbesar untuk kedepannya kalau tidak ada perubahan dari kebijakan pemerintah, kita mungkin melihat peluang di daerah lain buka cabang misalnya. Oke, lanjut. Bisnis kan sering jatuh bangun ya, Bu ya. Jadi apa yang Ibu lakukan di saat apa tips dari Ibu nih, gimana bisa bangkit lagi waktu bisnis itu down? Jadi kalau bisnis itu kadang ramai, kadang sepi ya, kadang juga kita rugi gitu. Nah, salah satunya pada saat kita dihantam dengan pada saat jatuh gitu, kita jangan sedih gitu, tapi berpikir apa sih di luar sana yang diperlukan. Jadi kita membuatkan variasi, contohnya sebetulnya kami juga ada produk cireng. Sebenarnya itu kan tidak sejalan, satu Palembang, satu Sunda kan. Bahkan sempat itu suami saya menentang, berarti kita udah nggak pakemnya di sini lagi gitu. Saya bilang dalam bisnis memang kita harus punya pakem, tapi juga kita harus lihat demand ya, pangsa pasar kita seperti apa. Jadi saya bikin cireng, terus kita juga ada pempek tanpa ikan, karena yang akan kita lihat nih pada saat ini ekonomi sedang
turun, semua pasti turun. Iya. Jadi orang kan yang mikirnya yang penting enak, sehat, kenyang gitu kan. Akhirnya itulah dikeluarkan pempek dos sama cireng, dan itu jadi best seller Masya Allah. untuk ini ya. Jadi pada saat down itu ya kita selalu berpikir positif. Sedih boleh, tapi nggak boleh berlarut Iya. gitu ya. Dan kita tetap harus memikirkan nih apa yang bisa kita lakukan. Kalau boleh tahu Bu, gimana cara Ibu, kan kita terkenal dengan dunia kuliner kan, Ya. cara Ibu bersaing dengan produk lain gitu, sama makanan lain Yang gimana? Yang sama. Karena kan lumayan cukup ramai juga Iya, pempek yang nih jual gitu. Satu, kalau dalam bisnis itu jangan merasa bersaing atau memiliki saingan. Iya. Jadi kita itu semuanya bersinergi, berpartner. Jadi contoh ya, saya ini saat ini menjadi ketua Polaksar. Polaksar itu pengolahan dan pemasaran dari satu kelompok yang isinya juga orang yang mengolah perikanan ya, olahan ikan gitu. Itu ada yang dengan saya ini, ada pempek Cek Nora, ada pempek Cek Bila, ada pempek Cek Yul ya, kami bergabung di satu kelompok. Nah, kenapa bisa bergabung? Orang kan biasanya kalau sesama ini kan Iya. seperti bermusuhan. Iya. Tapi bagi saya, dan saya jelaskan juga ke teman-teman, produk kita boleh sama, rezeki kita berbeda. Satu, orang bisa bilang pempek saya enak, mungkin orang lain bisa bilang pempek saya nggak enak, mungkin itu kembali ke keseleraan. Jadi jangan takut gitu. Tetap kita punya pangsa pasar sendiri, punya penggemarnya masing-masing. Yang harus kita bangun itu adalah komunikasi yang positif, perasaan yang positif. Nah, yang intinya tadi jangan iri melihat orang senang gitu ya, jangan juga senang melihat orang susah. Nah, tapi bagaimana kita bersinergi di situ. Contoh, ini ya contoh kok bisa bersinergi. Saya ada produk yang namanya produk es kacang merah. Nah, itu ada teman yang jual pempek juga. Jadi orang itu makan pempek di tempat dia dan pengen makan es kacang merah gitu kan. Teleponlah sama yang punya pempek ini, ayo es kacang merahnya bisa dikirim ke sini. Nah, jadi kita kirim. Dan sebaliknya juga seperti itu. Misalnya mereka ada pesanan, pas mungkin daging ikannya nggak ada, ayo bisa tolong nggak, kami ada pesanan, kami perlu daging ikan, kita ada. Jadi di situ kita bersinerginya, Bisa sharing ya Bu? bisa sharing gitu. Jadi bukan nggak boleh nih. Iya. Nah, itu nggak boleh juga gitu ya. Tapi itu yang kami lakukan di kelompok kami, dan alhamdulillah setiap orang kan punya cita-cita, punya cara tersendiri bagaimana memajukan usaha. Jadi jangan takut, walaupun produknya sama, dari daerah yang sama, rezekinya nggak akan tertukar. Iya, benar. Jadi itu ya Bu, nggak boleh iri sama rezeki orang lain, karena kan rezeki kita beda-beda kan, walaupun usahanya sama apa segala macamnya. Jadi kalau saya selalu bilang nggak iri ya ngelihat orang ini rame nih, banyak yang makan di tempatnya gini. Saya bilang alhamdulillah. Kenapa? Karena rezeki kami bukan yang dari outlet, kan ada yang lain. Itu satu. Yang kedua, kalau misalnya ngelihat orang itu banyak rezekinya, apa ya yang kurang dari kita? Nah, kita introspeksi, jangan menjelek-jelekkan orang ini. Kan saya saya suka bilang kalau orang yang iri karena dia nggak bisa nyaingi, jadi dia ngejelekin. Nah, kita jangan jadi orang yang seperti itu. Jadi kalau saya tuh introspeksi dan saya bersalawat, apa yang saya inginkan saya salawat ini. Oke. Kami pengen tahu nih Bu, saran dan motivasi dari Ibu untuk orang-orang yang ingin membangun bisnis. Ya, kalau mau membangun bisnis itu jangan nunggu modal besar ya. Jangan, dan harus digarisbawahi, jangan pernah berhutang. Mau itu berhutang dengan bank atau maksudnya dengan yang institusi, apalagi yang ada ribanya ya. Nanti keberkahannya itu hilang. Jadi kita usahakan kalaupun harus meminjam lebih ke orang tua atau ke saudara ya, tapi itu pun memang harus dipatuhi. Kalau udah janji ya harus bayar gitu ya, jangan sampai menyalahi. Dan saya selalu tekankan, lebih baik kita berangsur-angsur kecil, menapak satu langkah Step by tapi step ya
kita bertahan. Jangan nanti kita pinjam uang, terus kita jor-joran, Iya. terus bangkrut, akhirnya apa, rumah disita, kendaraan disita, akhirnya kita nggak dapat apa-apa. Benar. Jadi kalau intinya itu adik-adik, bagi orang yang mau bisnis, satu tekad itu harus, kedua itu persisten. Nah, jadi nggak hari ini capek ya, nggak usah kerja, nggak bisa. Kalau kita orang dagang itu on terus, ya harus semangat gitu. Semangat. Nah, terus ya jangan berhutang tadi ya. Nah, yang ketiga itu tadi, kita jangan jadi orang yang suka iri. Kayak gitu. Nah, yang paling penting apapun kendalanya kembali ke Allah, tentang sajadah, minta ya Allah. Yang paling penting tadi ya Bu, hindari hutang dan riba ya Bu. Iya. Biar usahanya Biar berkah, ya kan? Berkah itu, karena kalau sudah riba itu satu, kenapa saya bilang jangan ada yang bayar bunga berbunga ini. Contoh, kita pinjam untuk modal nih 2 juta, kembali misalnya jadi 3 juta. Pada saat kita baru laku, yang ini udah nggak bisa lagi untuk muterin modal. Kenapa? Kita harus bayar. Kalau Iya. nggak bayar nanti berbunga lagi kan. Iya, benar. Nah, akhirnya keuntungan itu bukannya untuk menambah bisnis kita, tapi kita memberikan keuntungan itu ke orang lain. Iya. Betul nggak? Iya, betul. Nah, jadi kalau misalnya kita punya uang kayak saya mulai dari 500.000, misalnya untung 100.000, saya makan 100.000, modal saya kan nggak berkurang, Iya. ya kan? Misalnya laku tuh 700.000, saya makan 100.000, masih ada 100.000. Oh ya, lagi. satu lagi lupa, jangan merubah gaya hidup. Iya. Nah, Terkadang ibu orang sukses, maksudnya itu baru sukses tapi udah ya, beli ini, beli itu gitu. Jadi Hedon ya. jangan merubah gaya hidup, cukuplah kita nikmatin apa yang bisa kita nikmatin. Kepengen makan di luar, oke, ya, tapi bukan itu gaya hidup kita. Karena Allah memberi kita rezeki itu cukup untuk hidup kita, tapi Iya. tidak cukup untuk gaya hidup. Gitu, ya. Itu satu. Jadi ya tetap ya pakailah baju yang biasa. Kan istilahnya kalau biasa beli bajunya 100.000, ya beli aja 100.000. Orang nggak akan tahu juga kamu pakai yang mana, yang mahal apa enggak kan. Iya. Yang penting nyaman di kita gitu. Kadang-kadang orang suka lupa, begitu dapat uang, untung, beli HP baru, beli Iya. ini baru. Akhirnya apa? Begitu usahanya turun, dia nggak punya simpanan. Begitu usahanya mau berkembang, dia nggak bisa mengembang. iya. Oke, baik Bu. Untuk selanjutnya, boleh nggak nih Ibu kasih tips biar kami para mahasiswa ini bisa sukses, terus bisa membangun usaha yang benar, yang baik gitu. Ya, pertama satu, tanyain dulu dengan diri kita ya, kalau mau bangun usaha, sanggup capek nggak? Iya. Ya, kalau nggak sanggup capek, jangan. Karena kalau orang usaha ini, orang lain tidur, kita bangun. Iya. Orang, iya benar. Iya, kan? betul. Orang sudah tidur, kita masih juga. Iya. Nah, kalau nggak tahan capek, jangan. Iya. Ya. Jadi kalau Anda ingin maju, ya harus, ya kata Rasulullah, jadi manjada wajah, bersungguh-sungguhlah di situ gitu kan. Yang kedua, bukan soal modal, ya, tapi kemauan. Ada modal nggak ada kemauan juga nggak bisa. Ya, jadi harus tahan banting, kemauan, modal itu berikutnya. Yang paling penting apa? Silaturahmi. Iya. Anda nggak percaya ya, kami yang begini masih silaturahmi loh dengan ini pempeknya Kak Cek yang di Marselia. Oh, Ya, kami berapa bulan sekali pasti ke sana. Kemana lagi? Nah, itu yang dijaga itu silaturahmi. Ya. Jadi jangan pernah merasa tinggi karena kita udah sukses ya. Tapi kalau ada orang sombong, ya kita sombongin juga. Bukan maksudnya sombongin juga. Ya kan ada orang itu suka sombong Iya, gini-gini ya gitu. Tapi ya kita harus inilah tahu menempatkan diri kita gimana. Tapi intinya tadi harus tahan banting, ya harus konsisten silaturahmi. Satu lagi, bagaimana kita menjaga kehalalan produk kita, itu paling penting. Iya. Kadang-kadang ya maaf ngomong ya, orang yang penting laku laris, dia nggak mikirkan ini Kualitas produknya. iya kualitas. Kalau kita sebagai muslim itu ada tanggung jawabnya, halalan toyiban, Iya. halal dan toyib. Iya, Nah, baik ya Bu. Iya, contoh misalnya nih, saya kan pakai telur ya. Kalau telur itu nggak saya cuci,
bisa jadi ada najisnya kan. Iya. Ada maksudnya ada sisa-sisa tokainya, ada bekas apa nih. Jadi kalau kita di sini telur itu kita cuci sebelum kita gunakan. Nah, terus juga tempatnya kita nggak tahu. Misalnya pagi ini kita udah cuci, besok pagi kita mau pakai ya kita bilas lagi. Iya. Kita nggak tahu ada apa yang Iya. selanjutnya gitu. Tak kejatuhan najis dari atas Iya. ya, Bu. Nah, jadi halal itu wajib, thayyib juga harus Iya. gitu. Jadi hal-hal yang kecil seperti itulah yang membawa keberkahan. Jadi orang makan. Intinya kalau saya sih ini ya. Ya. Kalau customer itu kan berbagi rezeki dengan memberikan uangnya kepada kami, Ya. dan kami juga punya kewajiban memberikan makanan yang menyehatkan, Iya. yang sehat buat dia. Iya. Jadi bukan semata-mata untung dulu, untung enggak. Bagaimana orang ini satu makan, dia makannya tidak merasa kecewa dengan uang yang dia keluarkan. Iya. Yang kedua, makanan yang kita kasihkan itu halal. Iya. Yang ketiga itu thayyib. Jadi orang yang makannya pun menikmatin gitu. Oke. Oke, baik, mungkin itu saja Bu yang bisa kami kami tanyakan. Terima kasih juga Ibu sudah mau meluangkan waktunya Waktunya. untuk kami. Terus juga segala macamnya. Mungkin itu saja dari kami Ibu. Kurang lebihnya kami mohon maaf kepada Ibu kalau misalkan ada kata-kata yang salah atau misalkan sikap yang kurang kami yang baik kurang dari baik, kami. iya. Baik, terima kasih Ibu. Saya doakan adik-adik juga kalau mau jadi entrepreneur, jadilah entrepreneur yang syariah, Amin. yang memenuhi syarat-syarat halal dan kethayyiban, dan dalam bermuamalah itu diutamakan dulu. Iya. Gitu saja. Baik, makasih Ibu. Sama-sama. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini bapak nih. Pak. Mang Jainya ini Mang Jainya. Ibnu Sina. Ibnu Sina, Pak. Iya. Oke guys, jadi itu tadi wawancara kami bersama owner teras Mang Jai 788. Jadi kami sudah diberikan tips and trick gimana caranya menjalankan bisnis yang halalan toiban. Dan bagi teman-teman yang berminat untuk makan pempek dan tekwannya, bisa langsung datang ke Plamo Garden Blok P 22. Atau mungkin bagi teman-teman yang kaum rebahan ya, kaum mager, bisa langsung pesan di Grab, GrabFood, Gojek, Maxim dan lain-lainnya. Atau mungkin teman-teman yang lagi jalan-jalan di mall, bisa datang ke BCS, Grand Mall dan lainnya kayak itu. Dan ada juga di Lontemar, Gogo, dan kawan-kawannya kayak gitu. Jadi sekian wawancara kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.